Kejutan berbalut aksi bungkam. Bisa jadi itulah yang pekan ini mewarnai babak kasus hukum Gatot Brajamusti, sang guru spiritual Reza Artamevia. Ya, berbalut aksi bungkam karena jika sebelumnya Gatot Brajamusti masih kerap angkat bicara ketika menghadapi kasus narkoba, tapi kali ini ketika giliran dirinya diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya di kantor Polda NTB terkait kasus pelecehan seksual anak di bawah umur, sikap Gatot mendadak berubah 180 derajat. Gatot mendadak memasang sikap diam 1000 bahasa, baik sebelum hingga sesudah menjalani proses pemeriksaan di Polda NTB. Uniknya di balik sikap diam Gatot tersebut justru terselip fakta bahwa diam-diam Gatot telah mengakui perbuatannya di hadapan tim penyidik kepolisian, bahkan mencuatkan nama-nama yang mengguncang keterkejutan. Pasalnya tak hanya mengakui bahwa Dewi Aminah sang istri ikut terlibat, tapi konon nama Reza Artamevia pun ikut tercatut kasus tindak asusila yang telah diakui Gatot pasca proses penyidikan tertutup berikut ini. Tuduhan dari CP, Pak, ada bantahan nggak? Dia berdiri. Iya, diakui kalau dia pernah berhubungan. Diakui gitu. Iya. Ya, sementara. Terus perantara dari istrinya sendiri ada? Ada, istrinya juga ikut juga. Terus sama Reza? Dia sama-sama mengajak para korban. Diakui juga sama AGB maupun istrinya, ya mereka juga pernah dan sering melakukan bersama-sama dengan perempuan yang lain, trisam, kemudian mereka juga bergantian masuk kamar, si perempuannya bergantian masuk bergilir, itu juga sudah biasa. Sontak saja teka-teki baru pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi antara Reza Artamevia dengan sang guru spiritual Gatot dan Dewi Aminah istrinya? Kekeh mengelak bahwa putrinya diduga turut menjadi korban kasus asusila Gatot Brajamusti. Mungkinkah Reza Artamevia selama ini berbohong dan rela melakukan kebohongan publik demi membela Gatot? Itu mengaco yang benar aja ya. Iya. Itu nggak benar ya, Mbak ya? Ya nggak benar dong, aduh deh. Ya udah ya. Ya. Yang nggak benar KPAI atau siapa, Mbak? Aduh, udah ya. Ketika saya tanya, ini ada yang orang melakukan dilecehkan. Dia mengatakan, Pak, saya 1000% tidak melakukan itu. Ketika akan mengatakan saya 1000% tidak melakukan, saya akan melihat siapa sebenarnya yang melakukan dan siapa yang ada di balik ini semua. Pengacara Gatot Brajamusti boleh saja membela sang klien, tapi faktanya pihak kepolisian telah mengungkap bahwa Gatot telah mengakui perbuatan asusila yang telah dilakukannya, lengkap dengan Dewi Aminah dan menyeret nama Reza Artamevia. Apa memang iya Gatot kemudian juga, kamu kesini, kamu dipaksa? Kan nggak mungkin. Siapa mereka yang mengundang mereka ke situ? Kan bukan Gatot juga. Ini yang harus dilihat dengan secara utuh, siapa sebenarnya di balik ini semua. Ya, modusnya adalah untuk kepentingan karir di bidang seni. Si anak dijanjikan untuk menjadi backing vokal, sehingga harus ada proses latihan dan juga kayak karantina begitulah ya. Rata-rata 14 sampai 16. Sangat banyak. Ya lebih dari 100. Ya kita baru menyampaikan 8. Tetapi yang laporan polisi kita baru 1. Kenapa demikian? Karena kita memerlukan orang tua. Karena itu persyaratan dari kepolisian, orang tua harus dilibatkan. Jadi kita koordinasi dengan kepolisian. Dan juga ada anak-anak yang belum siap menghadapi polisi. Jadi itu akan saya bawa ke KPAI. Dan salah satunya ada penyanyi yang terkenal yang saya kenal datang tahun 2008 atau 2009, saya agak lupa ingat. Datang dia minta pertolongan saya.
Kini ketika pihak yang berwajib berhasil menguak pengakuan perbuatan asusila dari Gatot Brajamusti langsung sontak menambah panjang deret pasal yang siap mengguncang guru spiritual Reza Artamevia itu. Bukan hanya pasal tentang narkoba, penggunaan senjata api ilegal, hingga tentang satwa langka yang dilindungi, tapi seolah semakin berat dengan pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak hingga pencabulan. Jika diduga ada puluhan korban yang berbondong-bondong mengadukan nasibnya ke pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, konon termasuk pula Angelina Sondah yang dikabarkan sering mendapatkan curhat dari putri Reza Artamevia. Mungkinkah Gatot Brajamusti bisa dikenakan pasal pemberatan hukuman dengan kebiri? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti, pekan ini babak kasus pencabulan dan tindak asusila Gatot Brajamusti kian meruncing karena Dewi Aminah yang diduga menjadi saksi kunci segala perbuatan Gatot kini harus menghadapi konfrontir langsung dengan Gatot. Mungkinkah ini sinyal bahwa nasib Gatot kian berada di ujung tanduk? Ada komentar soal tuduhan terhadap Bapak, Pak? Ibu? Dari kasus pengaduan ini setidaknya ada 4 ketentuan undang-undang yang dilanggar dan juga dijeratkan untuk kepentingan proses penegakan hukumnya itu. Yang pasti yang pertama Undang-Undang Perlindungan Anak di situ karena ada tindak pencabulan baik itu dengan harassment, pemaksaan atau dengan unsur tipu dayanya. Kemudian di situ juga ada penyalahgunaan narkotika yang dengan tipu dayanya sehingga anak terpapar narkotika, bahkan ada yang sampai OD, sampai meninggal. Iya. Nah, kemudian juga ada tindak pidana aborsi. Beberapa tadi juga sudah dijelaskan, tidak hanya satu kasus, tetapi ada beberapa anak yang setelah dilakukan pencabulan itu kemudian hamil dan dilakukan aborsi. Ya, dari informasi yang diperoleh baik itu dari anak korban maupun juga dari penjelasan pendamping penasihat hukum, ada unsur-unsur traffickingnya. Dia per periode ya. Jadi ada misalnya ini satu periode nih, ada misalnya yang favorit dia main tersendiri. Kalau yang tidak favorit dia bisa sodorkan kepada orang lain. Sidang kopi beracun sianida pekan ini menuai babak emosional. Setelah debat panjang dan pembuktian pelik, akhirnya jaksa menuntut Jessica Kumala Wongso dengan hukuman 20 tahun penjara. Benarkah keluarga almarhumah Mirna dilanda kecewa? Seperti apa tanggapan ayah, adik, dan suami Mirna? Benarkah keluarga Mirna ingin Jessica dihukum mati? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.